Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inri hari ini, Selasa 2 Maret pada pekan Prapaskah yang kedua. Mari kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu suka disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu yang bisa menjadi tema permenungan dari sekian banyak tema dari Injil hari ini, yakni keselarasan. Keselarasan antara kata dan perbuatan, antara ide, pikiran, dan tindakan, antara mulut dan tangan atau tindakan. Yesus dalam Injil hari ini mau mengingatkan para muridnya dan para pendengarnya untuk tidak seperti guru-guru Yahudi zaman itu, yang mereka mengajarkan banyak hal yang baik kepada orang Yahudi, tetapi mereka sendiri tidak menunjukkan hal baik itu. Mereka meletakkan dasar-dasar atau beban kepada orang-orang Yahudi seperti aturan-aturan keagamaan yang ketat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Tapi mereka bersikap munafik. Mereka seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang alim, tetapi jiwa mereka tidak alim. Yesus mau mengatakan kepada para pendengarnya, para muridnya saat itu, supaya memiliki keselarasan, tidak seperti pengajar-pengajar itu. Maka salah satu permenungan kita dalam masa Prapaskah ini adalah, apakah kita juga sudah memiliki keselarasan antara kata dan perbuatan, antara pikiran, ide dengan tindakan, antara mulut dan tangan. Jangan sampai kita juga termasuk seperti orang-orang Farisi itu. Berkata-kata kita oke, tapi berbuat kita nol. Ide kita cemerlang, pintar, tapi tindakan kita kaku. Tindakan kita tidak nampak seperti apa yang kita katakan. Atau mulut kita penuh dengan puji-pujian, penuh dengan kata-kata yang semangat berapi-api, tetapi tangan kita kaku, tidak mampu bergerak. Jangan sampai kita seperti itu, tidak mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Dalam masyarakat kita juga ada idiom-idiom atau ada peribahasa-peribahasa yang menunjukkan ketidakselarasan ini, seperti jauh panggang dari api. Tindakannya tidak selaras dengan perkataannya, atau perkataannya tidak selaras dengan tindakannya. Atau tong kosong nyaring bunyinya. Kalau menyumbang perkataan, wah hebat sekali,
tapi kalau menyumbang tindakan, nol, tidak bisa berbuat apa-apa. Atau ada juga kata, gaya naji, gaya yes, tindakan no. Atau NATO, no action talk only, hanya mampu berkata-kata tapi tidak mampu bertindak. Injil hari ini mau mengajak kita untuk memiliki keselarasan antara perkataan dan perbuatan, antara pikiran atau ide dan tindakan, antara mulut dan tangan. Semoga saya dan saudara-saudara yang terkasih dibantu memiliki keselarasan itu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan memampukan kita memiliki keselarasan sebagaimana yang diajarkan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.